Baik, saya coba tambahkan ya untuk market review atau market news di hari ini ya. Kita tahu bahwa dolar Amerika, selalu saya soroti yang pertama di awal adalah dolar Amerika. Karena apa? Ini akan berpengaruh terhadap semua pergerakan market ya. Oke. Yang pertama, dolar Amerika atau greenback ini semakin perkasa atau semakin menguat ya. Karena apa? Semalam ada rilis data ISM Manufacturing PMI atau data sektor produksi di Amerika. Dan biasanya selang satu hari akan dirilis data sektor jasa ISM Service PMI, yaitu esok hari. Oke. Untuk rilis data ISM Manufacturing PMI ini dirilisnya sangat bagus ya. Yang sebelumnya sekitar 47 something, diprediksi sekitar 48, aktualnya sekitar 50. Berarti kalau 50 menandakan bahwa tingkat produksi Amerika mengalami yang namanya ekspansi. Ekspansi berarti ekonomi grow. Kalau ekonomi grow berarti currency-nya atau mata uangnya adalah menguat, ya. Oke. Ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY ya. Kemarin masih berada di level 104.40. Pagi ini melonjak dia ke level 105.02. Ya. Potensi penguatan dolar Amerika masih akan berlanjut di sesi Asia dan sesi Eropa. Kalau Amerika bagaimana, Pak? Oke. Kalau Amerika nanti malam akan rilis data yang tadi sudah dikatakan oleh teman kalian, JOLTS Jobs Opening. Ini merupakan data ketersediaan lapangan pekerjaan. Ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan non-farm payroll di hari Jumat nanti. Ya, oke. JOLTS diprediksi negatif untuk US dollar, tapi tidak terlalu jauh. Ya, oke, tidak terlalu jauh. Selain itu juga penguatan dolar Amerika imbas apa? Pernyataan Powell. Kalau kalian perhatikan pekan kemarin ada pernyataan Powell. Powell mengatakan bahwa tingkat ekonomi Amerika semakin solid. Ya, ini menandakan apa? Kalau tingkat Amerika semakin solid, berarti tingkat inflasi turunnya akan lebih melambat. Kalau seperti ini berarti sinyal mempertahankan tingkat suku bunga di level tertinggi 5,25% akan semakin lama. Berarti ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga di bulan Juni mulai mereda. Arti ya, korelasinya ke sana. Ini kita bisa lihat dari Fed Watch. Fed Watch ini adalah alat survei yang untuk menghitung berapa potensi pemangkasan tingkat suku bunga di bulan Juni nanti. Yang awalnya sudah hampir menyentuh sekitar 65%, kali ini sudah hampir hanya 60% saja. Ini menandakan bahwa semakin menurun ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga di bulan Juni nanti. Seperti itu. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama, terhadap gold. Kita tahu, gold selalu membuat all time high barunya. Iya kan? Kemarin kita tahu sebelumnya all time high-nya adalah di level 2222, ya. Kemarin membentuk all time high terbarunya lagi yaitu 2265. Ya. Terendahnya berada di level 2238 kalau saya tidak salah, seperti itu. 28 ya. 28. Sekitar 40 poin lebih ya untuk pergerakan emas seperti itu. Karena apa? Yang pertama yang tadi saya katakan, kalau kalian perhatikan dari sisi Asia hingga sisi Eropa, emas cenderung naik. Ya. Kalau dari sisi teknikal, memang potensi strong bullish masih akan berlanjut dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental bertolak belakang. Kenapa saya katakan bertolak belakang? Tadi saya katakan bahwa dolar Amerika semakin solid. Biasanya kalau dolar strong, emas turun, ya kan? Tapi untuk kali ini emas punya jalannya sendiri. Kenapa saya katakan punya jalan sendiri? Yang pertama yang tadi saya katakan, ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga di bulan Juni, ya ini masih di atas 50%. Ini masih termasuk strong. Yang kedua, kondisi global, ya, eskalasi militer antara Rusia dengan Ukraina yang kembali memanas setelah sebelumnya Ukraina melalui drone, ya, mengebom pangkalan minyak di Rusia yang memangkas sekitar 10% pasokan Rusia terhadap Eropa, seperti itu. Ditambah lagi ketegangan di Houthi di Laut Merah. Dengan kejadian-kejadian eskalasi militer seperti ini yang masih mendorong harga emas melanjutkan kenaikannya. Tapi perlu diingat, seperti kemarin saya informasikan ke teman-teman, antisipasi. Kenapa saya kata antisipasi? Kalau kalian perhatikan, sejak dia gap up di level 1826 kalau saya tidak salah, ya, hingga saat ini belum ada yang namanya aksi profit taking. Betul ya? Antisipasi. Karena kenapa saya katakan antisipasi?
Kalau nanti ada aksi profit taking, jangan kaget, pergerakan emas bisa lebih dari 100 poin penurunannya. Karena kenapa? Dia sudah overbought sekali dia. Kalau boleh saya katakan ada zona-zonanya, ini emas berada di zona yang kelima. Dalam arti zona kelima adalah sudah overbought banget ini. Ya. Jadi potensi aksi profit taking sudah tinggal membuka pintu saja, tinggal tunggu junamnya untuk pergerakan emas. Diprediksi menunggu non-farm payroll. Ya. Jadi kalau begitu data non-farm payroll-nya bagus, pergerakan junam emas akan sangat besar. Itu banyak ekspektasi seperti itu. Oke. Kalau seandainya pergerakan emas yang tadi saya katakan masih berpotensi akan naik, dia akan mencoba menjebol level 2265. Jika level tersebut berhasil di break, akan ada 75 dan welcome 2300. Tapi kalau saya prediksi tidak akan terjadi di hari ini. Why? Karena menunggu non-farm payroll. Plus nanti malam ada JOLTS jobs opening. Kalau penurunan bagaimana, Pak? Penurunan dia akan coba ke level 2220. Lalu strong supportnya berada di level 2200. Ya, itu untuk pergerakan dari level supportnya dan level resistennya. Ya, oke. Itu pergerakan emas. Sekarang kita coba beralih ke minyak. Minyak kalau kalian perhatikan melonjak dia. Karena apa yang tadi saya katakan? Eskalasi militer. Di mana-mana kalau seandainya perang pasti membutuhkan banyak bahan bakar minyak. Ya, ditambah lagi OPEC kembali memperpanjang pemangkasan produksinya sebesar 2,1 juta barel per hari. Hingga kapan? Hingga pertengahan tahun ini. Ya. Sedangkan di satu sisi permintaan dari Cina sudah mulai meningkat. Karena apa? Pada akhir pekan kemarin rilis data manufacturing Cina dan non manufacturing Cina ini cukup bagus yang mengindikasikan bahwa ekonomi Cina sudah mulai grow. Makanya permintaan bahan bakar minyak meningkat. Diprediksi kenaikan minyak akan mencoba level 85 minimal, ya. Dan untuk middle termnya akan berada di level 87 untuk pergerakan harga minyak. Oke. Sekarang kita coba beralih ke forex major rate, euro, pound sterling, Aussie serta yen. Yen kalau kalian perhatikan sudah selama beberapa pekan pergerakan masih berada di level 151. Ya. Tertinggi 151.900-an. Terendahnya di level 149.800. Masih berada di range. Ini sebenarnya sangat bagus untuk nasabah kalian atau kalian bisa menginformasikan ke calon nasabah kalian bahwa yen berada di range sideways. Ya. Seperti itu. Tapi harus diingat potensi yen akan junam dalam arti menguat ya, sama cukup besar. Karena apa? Kita tahu Bank Sentral Jepang sudah mulai merubah tingkat suku bunganya. Kita tahu suku bunga Bank Sentral Jepang minus 0,10% ini berlaku sejak tahun 2007 dan baru kemarin dinaikkan menjadi 0%. Yang tadinya minus 0,10 menjadi 0%. Tapi yennya melemah. Antisipasi yen akan menguat cukup besar. Ya, karena apa? Secara teknikal sudah overbought-nya untuk di yen. Ya, oke. Sekarang kita coba beralih ke Aussie. Ya, Aussie bergerak semakin melemah dia. Karena apa? Yang pertama penguatan dolar Amerika. Yang kedua ekspektasi sikap yang dilakukan oleh Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia dinilai kurang agresif. Karena apa? Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya Bank Sentral Australia memprediksi masih akan ada peluang untuk menaikkan tingkat suku bunga di tahun ini. Namun pada pertemuan terakhir pernyataan tersebut ditarik kembali. Karena kenapa? Kita tahu pada saat itu gejolak yang ada di Cina masih mengalami yang namanya perlambatan ekonomi. Jadi dinilai bahwa sikap Bank Sentral Australia kurang agresif. Ini yang menekan pergerakan dari Aussie. Ditambah lagi penguatan dolar Amerika yang tadi sudah saya katakan. Oke. Lalu kita coba ke euro dan pound sterling. Keduanya ini melemah. Yang pertama pastinya karena penguatan dolar Amerika. Yang kedua karena sikap dari kedua bank sentral ini, euro dan pound sterling, ya. Bank sentral Eropa dan bank sentral Inggris, ya, keduanya diekspektasi atau diprediksi akan memangkas tingkat suku bunganya berbarengan dengan The Fed. Sebelumnya justru bank sentral Eropa dan bank sentral Inggris akan memangkas setelah The Fed. Nampak bedanya ya. Ini yang melemahkan euro dan pound sterling. Untuk hari ini di sesi Asia dan sesi Eropa, seluruh mata uang diprediksi akan coba menguat terbatas. Terambah lagi Eropa, euro. Nanti jam tentatif kalau saya tidak salah, itu ada rilis data Jerman Prelim CPI.
Kita tahu Jerman merupakan salah satu ekonomi terbesar di Eropa. Jadi apapun yang terjadi di terjadi di Jerman akan berpengaruh terhadap pergerakan euro. Dan untuk tingkat inflasi Jerman diprediksi akan meningkat ya dari 3,4 menjadi 3,5. Jika sesuai dengan ekspektasi, maka euro akan menguat seperti itu ya. Oke, itu di forex. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham. Ini saham Amerika kemarin ditutupnya mix. Dow Jones Industrial Average ditutup minus 0,3%, S&P juga minus 0,2%, sedangkan Nasdaq ditutup naik 0,1%. Karena apa? Para pelaku pasar wait and see. Akan rilis apa? Data sektor ketenagakerjaan nanti malam, JLTS Jobs Opening. Jadi mereka melakukan aksi profit taking sesaat untuk di Wall Street. Ya, oke. Untuk Nikkei dan Hang Seng, Nikkei sekarang kembali berada di level di bawah level 40.000, 38 ya. Tapi potensi kenaikan Nikkei masih akan berpeluang. Imbas apa? Mata uang yen yang masih melemah seperti itu. Tapi perlu diingat, Nikkei sudah berada di level tertingginya sepanjang 34 tahun. Potensi aksi profit taking di Nikkei cukup besar ya. Oke. Untuk di Hang Seng. Hang Seng kita tahu kemarin libur ya. Nah, tadi di opennya biasa, kalau Hang Seng nggak usah kaget yang namanya gap up ataupun gap down. Tadi untuk Hang Seng di opennya itu gap up, tapi kenaikannya atau gap up-nya ini diprediksinya terbatas. Karena apa? Yang pertama, para pelaku pasar masih minim dengan aset beresiko. Saat ini lebih comfort atau lebih nyaman ke aset safe haven. Terutama di mana? Gold dan dolar Amerika seperti itu. Ya, oke. Itu tadi peluang market serta dari sisi teknikal, dari sisi fundamental yang bisa kalian informasikan ke calon nasabah kalian dan ke nasabah kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan.